Kabar baik datang pekan lalu saat BPS mengumumkan Indonesia keluar dari resesi dan mencetak pertumbuhan ekonomi positif. Tapi sampai kapan sentimen ini bisa jadi bensin untuk menggerakkan bursa? Pagi ini kami akan berbincang dengan Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilar Mars Investindo Sekuritas, Maximilianus Nikodemus. Pak Niko, selamat pagi. Halo. Oke, ini PDB positif akhirnya kuartal 2. Sampai kapan tapi ini sentimen bisa jadi sentimen yang cukup baik ya buat bursa, karena hari ini aja sebenarnya penguatannya cukup tertahan gitu, sekitar 0,3 saja. Betul Pak Kalis. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Bensinnya sampai kapan? Jadi kalau kita lihat sebetulnya Pak Kalis, memang ini adalah salah satu yang cukup kita nantikan sebetulnya, bahwa ternyata di luar dugaan gitu ya, pasal pertumbuhan ekonomi kita pada akhirnya bisa menyentuh di atas 7%. Padahal kami melihat di atas 5% saja itu sudah menjadi bonus buat kami pasal seperti itu. Nah, juga memang kalau kita lihat sebetulnya ini salah satu sisi keberhasilan yang sangat positif, yaitu adalah gabungan kebijakan moneter dan fiskal. Nah, kalau kita lihat sebetulnya bahwa kuartal 1 dan kedua ini khususnya menjadi salah satu kuartal yang paling penting sekali. Kenapa? Karena ini merupakan kuartal di mana momentum pemulihan ekonomi harus terjadi gitu. Karena kalau misalkan sampai kuartal kedua ini kita tidak lihat momentumnya, kami khawatir kuartal ketiga dan keempat ini nanti kita akan mimisan koreksi kembali. Nah, kami melihat bahwa kuartal kedua ini cukup positif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita bisa menjaga momentum ini untuk bisa bertahan hingga kuartal ketiga? Apalagi kalau kita lihat Pak Kalis, sampai saat ini sudah berjalan 1 bulan gitu ya, PPKM ini. Tentu harapannya adalah level 4 bisa masuk level 3. Karena kalau kita lihat, perekonomian juga tidak bisa kita terus-menerus kita batasi. Begitu Pak Kalis ya. Oke, berarti di kuartal 3 ada kecenderungan orang lebih pesimis melihat ekonomi karena ada pembatasan yang terjadi lagi. Apalagi ini kalau lihat angka kemarin asing masuk cukup banyak. Apakah bisa nanti dengan pembatasan ini asing keluar begitu saja karena melihat kayaknya kuartal 3 nggak terlalu bagus deh? Iya betul Pak Kalis. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya bahwa kuartal ketiga ini adalah menjadi salah satu tolak ukur baru gitu ya, tolak ukur baru apakah perekonomian kita sustain nggak, kan seperti itu. Karena kalau kita lihat sebetulnya sampai dengan saat ini capital inflow masih terjadi dan perlahan gitu ya, tapi pasti nilainya udah cukup besar. Tentu ini menjadi salah satu sentimen positif juga bagi pasar kita. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kuartal ketiga ini khususnya di bulan ini Pak Kalis itu menjadi salah satu bulan yang cukup kita nantikan juga. Kenapa? Karena ada pertemuan The Fed dan begitu. Nah, di bulan Agustus ini biasanya The Fed menyampaikan perubahan kebijakan. Biasanya seperti itu. Apalagi pun kalau kita lihat gitu ya Pak Kalis, perekonomian US itu bangkit dan konsisten bangkitnya. Apalagi kalau kita lihat kemarin Wakil Ketua The Fed pun juga sudah mengatakan bahwa dia siap mendukung nih untuk diumumkan pengurangan pembelian obligasi pada bulan 9 nanti. Meskipun kalau kita lihat ketuanya mengatakan bahwa ekonomi masih butuh dukungan. Nah, ini yang menjadi hal-hal cemas Pak Kalis. Kalau misalkan tadi bulan Agustus atau di bulan 9 nanti gitu ya, The Fed mengumumkan bahwa kita siap untuk melakukan pengurangan pembelian obligasi, kami khawatir khususnya bagi pasar obligasi, yang kedua pasar saham ini akan mengalami koreksi. Kalau kita melihat mundur ke belakang gitu ya Pak Kalis, pada tahun 2013 silam itu cukup babak belur kita begitu Pak Kalis. Jadi kami sangat berharap bahwa kita belajar bahwa perekonomian kita harus kuat. Itu dulu kuat dalam arti tidak cuma indeksnya yang menguat, tapi diikuti dengan fundamental yang kuat. Daya beli ini harus kita jaga. Biar apa? Karena ketika nanti The Fed menaikkan tingkat suku bunga gitu kelak nanti, atau yang paling tidak gitu ya, mengurangi gitu ya pembelian bosnya, kita lebih siap untuk menghadapi ini Mas Kalis. Oke, setidaknya fundamentalnya cukup kuat. Tapi ini masih ada 2 bulan berarti. Agustus lalu nanti September kalau The Fed memang benar-benar akan membuat kebijakan baru.
Untuk investor Mm. nih, saham sektor mana yang bisa dilirik setidaknya untuk 2 bulan ini, Pak Niko? Setidaknya 2 bulan ini Pak Skalis, kalau kita lihat sebetulnya saham-saham sektor teknologi ini kan lagi high Pak Skalis. Hmm, Apalagi kalau kita lihat kemarin Jumat itu buka itu kan melantai, baru dibuka langsung aja langsung ada arah. kanan gitu ya. Langsung dan hari ini pun juga begitu juga. Hmm, Nah, kami melihat bahwa saham-saham di sektor ini kan pada akhirnya ini menjadi salah satu sektor yang diperhatikan oleh pelaku pasar Pak Kalis. Kenapa kan kalau kita lihat sebetulnya kita nih baru melihat era ini gitu ya, itu masuk sejak 2020. Nah, memang kalau kita lihat COVID memang cukup banyak mengubah gaya hidup kita. Tapi sisi positifnya bagi kita adalah kita dipaksa Pak Kalis untuk mengubah gaya konvensional menjadi yang digital. Ini menjadi salah satu kelebihan gitu. Nah, khususnya tahun ini kami melihat bahwa saham-saham sektor ini, Bukta, MTBL, ini menjadi salah satu saham yang boleh kita katakan pilihan favorit gitu ya, selama harganya masih belum terlalu tinggi Mas Kalis. oke. Tapi yang mesti kita perhatikan juga adalah nilai potensi valuasi di masa yang akan datang. Jadi Hmm. sektor teknologi, perbankan, transportasi, dan logistik kami berpikir masih cukup menarik. Pilihan keempat mungkin berada di komoditas Pak Kalis. Oke, Begitu. teknologi, lalu juga transportasi, komoditas perbankan. Tapi yang bisa dipilih, big cap atau tier 2 nih, Pak Niko? Terakhir pertanyaan. Oke, makin lama makin menjurus gitu ya Pak Kalis. Oke, jadi memang kalau kita lihat saham big cap pun sebetulnya tidak ada salahnya Pak Kalis. Hmm. Kenapa? Karena kasih kita fundamental yang kuat gitu ya. Tapi namanya kita main saham, kita tentu butuh yang volatilitasnya juga cukup asik untuk supaya bisa cuan cepat. Nah, kami melihat saham pilihan lapis 2, lapis 3 pun sebetulnya tidak masalah Pak Kalis. Selama satu, punya prospek bisnis yang jelas. Yang kedua, market share yang jelas. Yang ketiga yang paling penting adalah fundamental perusahaannya jelas. Karena sampai dengan hal ini kan kita melihat bahwa kalau saham bisnis itu kan naiknya lama gitu ya. Nah, tapi kalau kita ya pilihan lapis kedua, ketiga ini menawarkan kita selain memang kita kalau kita bisa yakin gitu ya pilihan sahamnya fundamentalnya kuat, tentu dia punya potensi valuasi di masa yang akan datang yang bisa kasih kita cuan lebih cepat. Lebih enak sebetulnya Oke. Pak Kalis. Ah, ini Begitu. tentu semoga bisa jadi catatan para investor untuk jadi bensin sepekan ini paling tidak atau sampai September nanti bisa Betul. bergerak di pasar modal. Terima kasih banyak Pak Niko pagi ini Makasih sudah banyak, Pak Kalis, berbincang di untuk Kompas waktunya, ya. Bisnis. Sehat selalu Pak Niko. Ya, sehat selalu Pak Kalis.